Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Halimah Syadia. Waktunya kita nge-mall bareng Buhan. Nah, seperti ucapan saya sebelumnya, ketika saya memberikan latihan soal, saya akan membahas latihan soal tersebut. Jadi seperti apa sih jawabannya? Nah, benar nggak sih jawaban-jawaban yang sudah kalian dapatkan itu? Oke, inilah waktunya kita membahas latihan soal statistika bagian 1 dan bagian 2 untuk kelas 12. Nah, yang pertama itu yang part 1 dulu. Di situ latihan soalnya adalah tentang ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Ini adalah soalnya. Kalau kalian masih ingat, inilah soalnya. Soal pertama kita disuruh menentukan rataan, median, modus, kuartil atas, desil ke-8. Terus yang B-nya disuruh menyimpulkan, membandingkan nilai rataan, median, dan modusnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Tadi datanya belum diurut, nah ini sudah diurutkan nih datanya dari terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan, pertama kita cari nilai rataannya. Masih ingat dong nilai rataan? Nilai rataan itu adalah jumlah datum per banyak datum atau sigma xi per n. Nah, berarti semua angka-angka ini tinggal kita jumlahin. Tapi kalau mau nulisnya lebih sederhana, mungkin lebih pendek kali ya. Jadi karena di sini kan 20-nya ada 2, 21-nya pengulangannya itu ada 6. Berarti kita tinggal nulis kayak gini. 2 dikali 20 berarti kan 20-nya ada 2. Ditambah 6 dikali 21 berarti artinya 21-nya ada 6. Kayak gitu. Atau kalau kamu ribet nulisnya kok dikali-kali gini nggak ngerti lah misalkan gitu. Mau langsung aja nggak apa-apa 20 tambah 20 tambah 21 tambah 21 tambah 21 sampai tambah 30 itu nggak apa-apa. Nah, dibagi dengan N-nya adalah 29. Oke, setelah dijumlahin dapatlah hasilnya 694. Kita bagi 29 hasilnya adalah 23,93. Atau itu mendekati nilai 24. Kemudian kita mencari nilai median. Karena data ini memiliki jumlah datum yang ganjil, berarti kita menggunakan rumus median data ganjil. Rumusnya adalah X, N tambah 1, baru kita bagi 2. N-nya tadi 29, kita tambah 1 kan 30, dibagi 2, 15. Nah, datum ke-15 yang mana nih kita cari? Ternyata adanya di sini. Oke, itu berarti hasilnya adalah 24. Mediannya 24, lalu modus, ya udah, gampang. Yang paling banyak udah kelihatan dari sini ya kan. Paling banyaknya itu adalah 21. Itu sebanyak 6 kali. Nah, itulah modusnya. Next, kita disuruh mencari kuartil atas. Betul, kuartil atas adalah kuartil 3. Ingat lantai di gedung, gitu aja. Atau lantai rumah kalian mungkin ada yang sampai 3 lantai, berarti lantai ketiga itu kan adanya di atas, nggak mungkin ada di bawah kan. Kalau yang ke bawah mungkin basement kali ya. Oke, ini masih data yang sudah diurutkan. Seperti biasa, kuartil 3 berarti rumusnya adalah per 4. Atasnya tergantung yang ditanya. Karena yang ditanya Q3 berarti atasnya 3. Jadi X 3 per 4 dikali N tambah 1. Tadi N-nya adalah 29. Ditambah 1, 30. 30 kita kali 3 kan 90 nih. 90 kita bagi 4. Berarti X 22,5. Nah, kita pakai interpolasi. Jangan lupa, kalau interpolasi berarti di sini kan ada X22 nih. X22-nya tulis dulu, sisanya kan 0,5. Berarti ditambah 0,5, buka kurung, X setelah 22 itu adalah X23 dikurangin si X22-nya tadi. Nah, cari deh X22 itu adanya di mana? Ternyata X22 itu ini, X22 itu ini, X23-nya adalah ini 27. Substitusi dx 22-nya 26 ditambah 0,5. 27 kurang 26 kan 1. Dikali 0,5 tetap 0,5 ditambah 26. Jadi 26,5. Next, desil. Ingat ya, rumus kuartil sama desil itu bedanya cuma di penyebut. Desil per 10, kalau tadi kuartil itu per 4. Nah, karena desilnya desil ke-8, berarti yang pembilangnya atau yang atasnya itu angkanya 8. 8 per 10 dikali 30. Kan 30 dibagi 10 itu 3. 3 dikali 8, 24-nya. Cari deh datum ke 24, yaitu 27. Oke, yang ini ya. Oke, masih bisa dong sampai sini. Kira-kira bener nggak tuh sampai di sini? Semoga bener ya.
Nah, sekarang 1B kita disuruh membandingkan nilai rataan, median, dan modus. Nah, setelah kita bandingkan, ternyata nilai rataan dan median itu sama. Tapi ingat, nggak selamanya rataan, median, modus itu nilainya sama. Ini kebetulan aja ya, rataan dan mediannya itu sama. Oke, terus dia memiliki nilai terendah. Nilai terendahnya itu adalah si modusnya. Oke, nilai terendah dari yang kita bandingkan ketiga ini ya, itu nilai terendahnya adalah 21. Atau kamu mau membuat kesimpulan yang lain itu nggak apa-apa. Biasanya namanya kesimpulan, pasti setiap orang ada perbedaan ya. Tapi intinya ya kurang lebih seperti ini. Oke, nomor 2-nya. 2-nya di sini ada data dengan datum 8, 3, A, 4, 10, B, 4, 12. Katanya dia punya rataan 6. Nah, disuruh mencari yang pertama adalah A plus B-nya. Di sini ada 2 datum yang tidak diketahui A sama B. Kita disuruh nyari A tambah B-nya itu berapa. Nah, caranya, karena dia memiliki nilai rataan 6, berarti rumus yang kita keluarin pertama kali adalah rumus rataan. Itu. Ya, modal kita kan ini, rataan. Berarti rumus rataan kita keluarin, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. X barnya berapa? Tulis di bawahnya, pas di bawahnya itu 6, sama dengan kayak tadi sigma XI, berarti kita jumlahin nih semuanya. Kita bagi banyaknya datum ini ada 8. Setelah kita jumlahin nih 8 tambah 3 11, tambah 4 15, tambah 10 25, tambah 4 berarti 29, ditambah 12 berarti 41. A tambah B tinggal tulis D plus A tambah B. Jangan A tambah B itu jadi AB ya. Kalau AB itu kan jadinya perkalian, sedangkan di sini kan penjumlahan. Jadi tetap tambahnya ditulis. Terus dibagi dengan banyak datumnya 8. Nah, kita kali deh ini nih, 8 kali 6 jadi 48. Sama dengan 41 ditambah A tambah B. Kita mau nyari ininya doang nih, A tambah B. Berarti kan 41 pindah ke kiri. Kalau 41 pindah ke kiri berarti kan dia negatif, yaitu 48 dikurang 41. Atau saya nulisnya adanya di sebelah kanan, itu sama aja. 48 kurang 41 itu adalah 7. Jadi A plus B-nya adalah 7. Kemudian 2B, kita disuruh nyari karena modusnya itu 4, lalu A sama B-nya itu berapa? Kan A sama B-nya itu A tambah B itu 7. Biar modusnya 4, nah kemungkinan angka-angka yang hasilnya 7 itu kan kemungkinan pasangannya adalah 1 dan 6. Kan 1 tambah 6 itu 7. 2 tambah 5 kan juga 7 pasangannya kan. 3 dan 4 kalau dijumlahin juga 7. Nah, kita di sini mau nyari karena modusnya 4, maka kemungkinannya ya semuanya mungkin. Coba aja kamu masukin angka 1 dan 6. Misalkan A-nya 1, B-nya 6. A1, B-nya 6. Tetap dong modusnya itu adalah angka 4, ya kan? Oke, itu 2 sama 5 juga gitu. Begitu pula 3 sama 4. Itu. Jadi kemungkinan pasangan yang diambil adalah ketiganya. Tapi kalau kamu nulis salah satu masih benar kok. Yang 2C. 2C kita disuruh nyari dari data ini, oke. Kita disuruh nyari median sama persentil ke-60-nya. Nah, tapi sebelum itu kamu masukin nih nilai A dan B-nya ke data sini. Di sini saya mencontohkan menggunakan nilai A dan B-nya adalah 1 dan 6. Tapi kalau kamu ngerjainnya 2 dan 5 atau 3 dan 4, itu bisa aja. Oke, itu boleh kok. Karena di sini saya tidak tidak memberikan syarat yang mana yang harus dikerjakan gitu ya. Atau kamu ngerjain semuanya, wah itu keren banget berarti. Oke, pertama saya pakai 1 dan 6, kemudian datum ini kita urutkan jadi 1, 3, 4, 4, 6, 8, 10, 12. Karena di sini banyak datumnya tadi ada 8 kan di sini ya, berarti kita pakai median data genap, yaitu setengah buka kurung X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Tadi N-nya 8, 8 bagi 2 kan X 4. 8 bagi 2 kan 4, ditambah 1, 5. Cari deh datum keempat dan kelima. Di sini keempatnya adalah 4, kelimanya itu 6. Berarti 4 tambah 6, 10. Kita bagi 2 yaitu 5. Oke, persentil. Persentil berarti per 100. Yang ditanya adalah persentil ke 60. Berarti X 60 per 100 dikali
Kenapa 9? Nah, itu dapat dari N tambah 1. Tadi kan N-nya 8, tambah 1, 9. 9 kita kali 60 kan 540. Kita bagi 100 jadi 5,4. Nah, X 5,4 berarti pakai interpolasi. X kelima sisanya 0,4, berarti X5 ditambah 0,4, X setelah 5 yaitu X6 dikurangin X kelima-nya. X 5-nya itu adalah 6, X ke-6-nya itu 8. Substitusi deh, 6 ditambah 0,4, X 6-nya tadi 8 kurang 6 itu kan 2. 2 dikali 0,4 itu 0,8, tambah 6 jadi 6,8. Bisa dong? Pasti bisa. Kalau udah nonton video saya dengan cermat dari part 1, part 2, kamu pasti bisa ngerjain nantian soalnya. Oke. Ke bagian yang kedua, yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Kalau yang tadi kamu udah benar semua, berarti udah lolos tuh ukuran pemusatan dan letak data tunggalnya. Sekarang kita ke ukuran penyebaran data tunggal, masih sama, soalnya masih 2, tapi yang nomor 1 itu ada 6 poin. Oke, gampang kok itu, singkat-singkat. Kemudian yang kedua, di situ disuruh menentukan nilai dari standar deviasi kalau datum-datumnya itu ditambah 2. Ya udah, datumnya kita tambahin aja 2. Oke, kita lanjut. Di sini berarti kita bahas yang soal keduanya. Di sini tadi datanya kita urutkan dulu. Jadi 6, 7, 8, 8, 9, 10. Yang pertama kita mencari nilai jangkauan. Jangkauan itu kan X max dikurang X min. Berarti datum terbesar dikurangin datum terkecil. Terbesar 10 dikurangin yang kecil itu 6 jadi 4. Terus hamparan. Hamparan itu kan adalah Q3 dikurang Q1 atau kuartil atas dikurang kuartil bawah. Berarti kita cari dulu nih kuartilnya. Nah, kayak gini. Q3 berarti kan X 3/4 dikali N plus 1. Kalau Q1-nya berarti 1/4. Ingat ya, bedanya cuma di pembilangnya aja. Masukin, tadi banyak datumnya itu di sini ada 6. Berarti 6 tambah 1 kan 7 nih. 7 kita kali 3 kan 21, kita bagi 4, dapatlah X 5,25. Ingat ya, interpolasi. Berarti kan X kelima ditambah, sisanya itu kan 0,25. Berarti 0,25 dikali X setelah 5 itu berarti X6, dikurangin si X 5-nya. Kita lihat deh, datum kelima. Nah, datum kelima itu kan ini 9, datum ke-6-nya 10, substitusi deh. 9 ditambah 0,25 kali 10 dikurang 9. 10 kurang 9 kan 1. Dikali 0,25 kan tetap 0,25. Kita tambahin deh sama 9. Hasilnya 9,25. Untuk Q1-nya caranya sama. Ya, berarti 6 tambah 1 kan 7. 7 kali 1 tetap 7. Kita bagi 4 dapat 1,75. Pakai lagi interpolasi. 1,75 berarti kan 1 ditambah 0,75. Artinya X1 ditambah 0,75 dikali X2 dikurang X1. Lihat X1-nya, datum pertama sama datum kedua, 6 sama 7. Berarti X1-nya itu 6 ditambah 0,75 dikali 7 kurang 6. Yang di dalam kurung dulu ya, biasakan, baru dikali ke yang di luar 0,75. Ditambah 6 hasilnya 6,75. Substitusi deh. Jadi hamparannya itu 9,25 dikurang 6,75 hasilnya adalah 2,5. Nah, simpangan kuartilnya berarti setengah dari 2,5 itu adalah 1,25. Kalau langkah itu adalah 3/2 dikali hamparannya. Berarti 3/2 dikali 2,5. Berarti kan 2,5 bagi 2 aja tadi 1,25. Kita kaliin 3, dapatlah 3,75. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh mencari simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini kan rumusnya nih, S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadratin per N. Nah, ingat, untuk ini, untuk rumus simpangan baku ini, yang pertama kita cari, itu adalah X barnya dulu. Nah, X bar itu punya rumus sama dengan sigma XI per N. Berarti semua datum kita jumlahin dibagi banyak datumnya berapa. Jadi yang angka-angka tadi, 6, 7, 8, 8, 9, 10 itu kita jumlahin, kita bagi 6. Hasilnya kan 8 tuh. Nah, di sini ada XI min X bar. Oh, berarti setiap datum kita kurangin rata-rata. Kayak 6, datumnya kan 6 dikurang 8.
Nah, terus dikuadratin. Nah, kayak gini. 6 kurang 8 dikuadratin. Karena ada tanda sigma, berarti dijumlah. Terus, datum keduanya 7. Berarti 7 dikurang rata-ratanya 8, kuadratin. Sampai yang terakhir itu 10. Berarti 10 kurang 8 kita kuadratin. Nah, kok ini ada angka 2 di sini? Nah, lihat aja 8-nya ada berapa kali? Oh, 8-nya ada 2 kali. Biar kita nggak nulis 8 kurang 8 kuadrat ditambah 8 kurang 8 kuadrat, simpelnya sih tinggal tambahin aja angka 2. Jadi ada berapa datum itu tinggal tambahin di depannya angkanya. Dibagi 6. Kita jumlahin, hasilnya adalah akar 10/6. Ini bisa disederhanain jadi akar 5/3, sampai situ juga boleh. Mau kamu rasionalkan, jadi hasil akhirnya adalah 1/3, akar 15 itu juga boleh. Tapi tetap kalau pilihan ganda, mau nggak mau kamu harus menyesuaikan sama optionnya gitu. Terus ragam itu adalah kuadrat, ya kan? Kuadrat dari si simpangan baku. Ya udah, nggak usah nyari lagi sebenarnya, karena sudah ada simpangan bakunya. Berarti tinggal kamu cari aja yang mau kamu ambil, yang akar 10/6-nya atau yang akar 15/3-nya, yang mana aja terserah. Saya pakai yang akar 10/6, kita kuadratin, hasilnya kan jadi 10/6. Ya kan, akar dikuadratin berarti kan hilang nih ya. Disederhanakan nih, 10/6-nya kita bagi 2 jadi 5/3. Terus, nah yang nomor 2, di sini ada data lama 38, 12, 17, 25. Kita katanya disuruh mencari nilai simpangan bakunya. Kalau data barunya itu, kita punya data baru, yaitu data yang lama itu ditambah 2. Nah, berarti data lama kita tambahin 2 dulu. Nah, jadilah data barunya seperti ini. Jadi kan 3 tambah 2, 5. 8 tambah 2, 10, sampai 25 tambah 2 itu 27. Sama kayak tadi, kita cari dulu X-barnya. Kita cari X-barnya, jumlahin semua, dibagi banyak datumnya itu ada 5, jadi 15. Sama kayak tadi, sama kayak yang barusan yang di sini, setiap datum kita kurangin rata-ratanya 15. 5 kurang 15, kita kuadratin. 10 ya kan, yang kedua 10 dikurang 15 kita kuadratin, sampai yang terakhir 27 kurang 15 kita kuadratin, dibagi banyak datumnya itu 5. Nah, kita jumlahin, ternyata hasilnya adalah akar 286/5. Ini mau disederhanain juga boleh, mau dirasionalin juga boleh. Oke? Nah, kira-kira berapa banyak jawaban benar kalian? Nah, kalau benar semua berarti kalian udah lulus tahap part 1 dan 2-nya. Nah, part 1 and 2 kamu udah lulus. Nah, nanti kita akan bahas part 3 and 4. Kalau kamu sudah mencapai nilai di atas KKM, atau bahkan bisa benar semua dengan hasil sendiri, wah keren banget. Berarti kamu udah bisa ke tahap selanjutnya, yaitu mengerjakan soal-soal latihan kayak latihan perguruan masuk ya, masuk perguruan tinggi, atau latihan-latihan soal-soal olimpiade mungkin kalau kamu udah berani gitu kan. Atau yang kamu mau susah-susah dulu deh, cari soal-soal yang masih kelas 3 aja tapi dari buku yang lain juga boleh. Atau kalau yang memang saya ajar, berarti kalian udah siap buat ulangan harian statistika. Oke, itu aja. Tetap semangat untuk belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.